Okay, good morning, good afternoon, good evening, my students. I hope you are in a good condition in pandemic situation. Well, for this meeting, we talk about translation equivalent. Translation equivalent, we talk about the concept. Okay, the first concept or the first theory, it is from Catford in 1965. Equivalence can be divided into two: one formal equivalence and then text equivalence. Formal equivalence, the example of the translation from adjective to adjective, like lazy, it is adjective, and then it is translated into malas, also adjective. And then Catford, the conclusion from Catford, they say that Catford did not discuss about the equivalence of meaning. Okay, now we continue to Larson. Larson only have one concept, namely lexical equivalent. When concepts are shared and not shared, it means the lexical equivalence when concepts are shared in source to the target, and then it is not shared from source to the target. Words is a main tool in translation. Artinya bahwasannya Larson konsep daripada Larson ini adalah lexical equivalent. Ketika terjemahan atau kesepadanan dari bahasa target ke bahasa sumbernya ada, seperti contoh makanan pokok di barat itu bread, tetapi setelah kita terjemahkan makanan pokok, seandainya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, makanan pokoknya tentu tidak bread lagi, melainkan menjadi nasi. Nah, itu dia yang itu adalah contoh yang not share. Kalau yang share tentu masih banyak lagi. Okay, the next concept it is from Newmark 1988 with the term equivalent effect atau pengaruh equivalent, kesepadanan. Newmark has three concepts on equivalent: one, cultural equivalent, functional equivalent, and descriptive equivalent. Cultural equivalent lah, ini seperti kesepadanan yang berbau budaya atau yang bermuatan budaya, ya. And then functional equivalent and descriptive equivalent, ini yang kedua ini saling kontras, ya. Functional equivalent adalah suatu kesepadanan yang memaknai dari bahasa sumber ke bahasa target itu yang sepadan. Yang berikut itu descriptive equivalent. Okay, now we continue to Becker equivalence at word level, equivalence above word level, grammatical equivalence, textual equivalence. Nida 1964, Hatim and Munday, they are formal equivalence and dynamic equivalence. And then Kohler 1979, we discussed the equivalence into 5: denotative equivalence, connotative equivalence, text normative equivalence, pragmatic equivalence, and then formal equivalence. Okay, I think that's it. So there are one, Catford concept of equivalent, Larson, 3, Newmark, 4, Becker,
5 NIDA, HTML Monday, and then the last 6 it is Scholar. So there are 6 theories of equivalence for this meeting. Well, saya mau kalian dibagi menjadi 6 grup. Ini grup yang satu membahas teorinya si Cartford, dan silahkan dipresentasikan sejelas-jelas mungkin, seperti definisi, konsep, beserta contoh-contohnya, bagaimana terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa targetnya berdasarkan konsepsi Cartford. Jadi kelompok 1 membahas Cartford, kelompok 2 membahas tentang Larson, konsep mengenai lexical equivalence. Kelompok 3 Newmark membahas tentang cultural equivalence, functional equivalence, dan descriptive equivalence. Kelompok berikutnya itu mengenai dari konsep Becker. Kelompok berikutnya adalah NIDA, HTML Monday, dan yang terakhir itu kelompok 6 membahas tentang si Scholar, konsep Scholar daripada tentang equivalence. Jadi ada 6 kelompok. Saya harap Komting membagi para mahasiswa satu kelompok berjumlah 3 sampai 4 mahasiswa. Mereka presentasi, dan hasil presentasinya silahkan di-upload ke YouTube. Kemudian nanti hasil kerja mahasiswa itu diberikan kepada saya dalam bentuk seperti ini. Contoh, silahkan jawabannya nanti begini. Contoh, grup, katakan grup 3, contoh ya, kemudian nama, oke, tentu 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Kemudian answer, nanti silahkan diberikan di sini link YouTube. Jadi nanti saya akan untuk melihat jawabannya dan untuk menilainya, maka nanti saya akan klik link ini dan untuk menilainya berapa. Dan saya harap kalian bisa lebih kreatif lagi memberi konsep-konsep ini, lebih kreatif, dan buatlah video tersebut sebaik-baiknya, sebagus mungkin, semaksimal mungkin, karena nilai ini saya masukkan ke dalam nilai tugas. Jadi saya harap bentuk jawabannya itu seperti ini dia. Seandainya ini grup 3 atau grup apa, grup 1, namanya, nama, dan dilengkapi dengan PNC mahasiswa. Kemudian jawabannya tidak perlu panjang-panjang, hanya link. Saya hanya butuh jawaban link YouTube-nya sehingga saya bisa klik, saya bisa lihat, tonton, dan akhirnya saya kasih nilai. Saya rasa demikian. Jika ada yang bertanya, boleh WA saya atau
boleh bertanya, telepon, dan sebagainya jika ada yang bertanya. Saya rasa demikian. Terima kasih buat perhatiannya, dan saya harap tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, banyak-banyak makan buah, banyak olahraga, dan tetap semangat walau di dalam pandemi ini, dan kita yakin pandemi ini akan segera berlalu. Sekian dan terima kasih dari saya.